Hai, kembali lagi bersama saya Diri Prasari Winanti. Hari ini kita akan membahas tentang akuntabilitas perawat kritis, terus juga ada teknologi dalam keperawatan kritis dan keperawatan holistik alternatif komplementer dalam keperawatan kritis. Nah, kita akan membahas akuntabilitas dari perawat kritis terlebih dahulu ya. Nah, dalam prakteknya keperawatan kritis ini didukung oleh organisasi yang profesional, di mana organisasi ini menyediakan sumber daya dan jaringan. Nah, organisasi ini memiliki prioritas, di mana prioritas ini adalah mengedukasi keperawatan kritis, di mana salah satunya adalah melalui AACN, di mana dia membagikan materi-materi mengenai keperawatan kritis, terus dia juga memberikan ringkasan tentang EBP, terus juga ada praktek-praktek yang memang keterkaitan dengan spesialis. Nah, setelah itu dia juga ada ujiannya nih. Nah, ujian inilah yang nantinya akan mendapatkan sertifikat. Nah, ujian ini juga sesuai dengan spesialis, misalnya kan ada keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan kritis, dan yang lainnya. Nah, di sertifikat ini, ketika perawat mendapatkan sertifikat itu dianggap dia maksudnya bertujuan untuk menjaga kualitas dari asuhan keperawatan yang memang diberikannya. Nah, ada juga nih penghargaan yang diberikan, yaitu ada penghargaan bacon, di mana penghargaan bacon ini diberikan ketika seseorang memberikan asuhan keperawatan dengan hasil yang terbaik dan mendapatkan kepuasan yang baik juga dari pasien. Nah, selain itu juga seorang perawat kritis juga harus berpikir kritis tentang keadaan atau kondisi pasien tersebut. Misalnya dalam keadaan A, ia harus berpikir kritis, apa yang harus saya ambil, apa yang harus saya lakukan, apa ya keputusan yang memang terbaik untuk pasien tersebut, dengan efek-efek atau dampak yang lainnya. Nah, dalam dunia keperawatan juga teknologinya sudah meningkat dong ya, dimana teknologinya kalau misalnya kita masuk ke ruang ICU nih, misalnya saya sebagai orang awam masuk ke ruangan ICU, ini alatnya apa aja gitu kan ya, ada yang ditempel di sini, di mana disuruh badan ditempel gitu kan. Tetapi ya itulah perkembangan teknologi yang memang harus diperbaharui pengetahuannya oleh para perawat, yang memang harus ketika ada teknologi baru ya perawat harus memperbarui pengetahuannya agar ia bisa menggunakan teknologi tersebut. Nah, kalau misalnya perawat saja belum mencapai kompetensi untuk memakai teknologi tersebut, maka itu akan mengganggu asuhan keperawatan yang diberikan. Misalnya ini, asuhan keperawatan seharusnya diberikannya seperti ini, menggunakan alat ini, tetapi perawat tidak mempunyai kompetensi dalam menggunakan alat tersebut, itu pasti akan mengganggu asuhan keperawatan ya kan. Dan juga dalam teknologi yang memang digunakan dalam keperawatan kritis, perawat juga dilibatkan langsung nih dalam prosesi seleksi, terus juga ada percobaannya diikutkan, terus juga ada dalam pokoknya seleksi, percobaan, terus penilaian, menilai teknologi. Nah, menilai teknologi itu ada beberapa penilaian, kriteria penilaian, yaitu biaya, yang pasti biaya, apakah ia ada biaya tambahan atau tidak, atau memang biayanya cukup hemat atau cukup rendah untuk, maksudnya dengan teknologi segitu apakah memang pas untuk hasil yang diberikannya. Terus juga ada evaluasi klinisnya, itu harus dipertimbangkan. Maka dari itu banyak sekali teknologi baru yang memang dalam ini melibatkan perawat kritis. Nah, namun ada beberapa juga yang mengatakan, ada satu jurnal yang mengatakan bahwa keperawatan kritis itu harus memberikan meminimalkan pasien tersebut,
harus meminimalkan efek perawat menganggap menganggap teknologi itu harus meminimalkan efek negatif, sehingga dalam arti bahwa perawat tersebut tidak harus mengandalkan mesin atau teknologi. Jadi dia lebih baik secara manual yang diberikannya. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang keperawatan holistik. Nah, kita akan membahas holistik. Apa sebenarnya holistik itu kan ya? Holistik itu adalah keperawatan holistik itu seperti keperawatan keperawatan semestinya yang memang dia dilakukan secara menyeluruh, secara utuh, semuanya dilakukan. Nah, di dalam keperawatan holistik ini ada yaitu dilakukan caring, terus perawatan individu, terus ada culture care. Nah, selanjutnya adalah keperawatan alternatif dan komplementer. Sebenarnya di keperawatan lain pun sering kita dengar tentang dua istilah ini. Alternatif yaitu kalau misalnya keperawatan alternatif berarti itu alternatif atau pilihan dari apa yang dianggap pengobatan. Misalnya nih ada pengobatan konvensional, tetapi ada pilihannya nih. Kalau misalnya nggak ngelakuin ini, bisa ngelakuin ini. Nah, itu yang dinamakan adalah perawatan alternatif. Sedangkan yang komplementer, nah kalau komplementer, ketika kita melakukan pengobatan konvensional, kita bisa nih melakukan perawatan komplementer. Itu bisa berdampingan dengan perawatan komplementer dan perawatan konvensional. Nah, ada beberapa terapi yang memang dilakukan, terapi mental yang dilakukan di perawatan kritis, yaitu ada citra terpandu, terus juga ada pijat, walaupun sebenarnya ada beberapa pijat yang memang dihapuskan untuk keperawatan kritis karena menimbulkan dampak yang lainnya. Tetapi ada juga yang memang dia berdampak bagus nih untuk keperawatan kritis. Misalnya dia bisa menurunkan stres, dia menurunkan ketegangan dalam titik-titik pijatan tertentu. Dia juga bisa menurunkan pernapasan dan detak jantung. Dan yang ketiga adalah terapi bantuan hewan. Nah, ketika orang pasien kritis itu kan dia pasti ada di ruangan terus kan. Nah, ada juga yang dinamakan terapi hewan ini dengan membawa hewan peliharaan misalnya. Ya, yang pasti dia tidak takut dengan hewan tersebut, atau ya memang itu hewan yang dia sukai gitu kan. Nah, itu bisa dibawa karena itu juga bisa menghibur, sebagai penghibur pasien tersebut. Mungkin dia sudah lelah, maksudnya dia sudah lelah, bukan lelah sih ya, lebih bosan kali ya, dan ketika datang hewan peliharaan ini, dia bisa merasa terhibur. Dan juga ini bukan hanya di keperawatan kritis, tapi ketika pasien itu sakit ringan, dia juga bisa dilakukan terapi ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.